Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Triwijayanti. Hari ini kita akan sharing-sharing ilmu lagi terkait dengan materi etika dan jurisprudensi farmasi, yaitu prekursor. Tentunya teman-teman sudah tahu nih, apa saja sih penggolongan obat? Ya, betul sekali. Jadi salah satunya itu ada yang disebut dengan prekursor, di mana obat golongan prekursor mulai dari produksi sampai dengan peredarannya dikendalikan. Kira-kira kenapa ya obat golongan prekursor harus dikendalikan? Apakah sama seperti narkotika dan psikotropika? Oke deh, kita akan mulai dari pengertian prekursor. Jadi apa itu prekursor? Prekursor farmasi sesuai dengan definisi undang-undang, ini adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung epedrin, pseudoefedrin, norepedrin, fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potasium permanganat. Prekursor ini juga digunakan sebagai bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika dan juga psikotropika. Jadi beda ya dengan obat golongan narkotika dan juga psikotropika. Kalau prekursor ini adalah bahan pemulanya. Kemudian ini adalah penggolongan prekursor. Jadi ada dua tabel kalau teman-teman melihat di dalam undang-undangnya ada dua tabel. Yang tabel pertama ini adalah tabel yang paling banyak digunakan atau diawasi secara ketat ya. Ada 13 item. Yang pertama adalah asetik anhidrat yang mungkin banyak kita gunakan ya. Ada epedrin, ergometrin, ergotamin ya. Kemudian juga pseudoefedrin, mungkin teman-teman sudah familiar ya mendengar pseudoefedrin. Kemudian ada tabel kedua. Tabel kedua ini biasanya banyak kita gunakan, terutama teman-teman dari farmasi digunakan untuk pelarut-pelarut kimia di lab ya, seperti aseton, etil eter ya, sampai dengan toluen. Kalau kita melihat dari penggolongan dan juga definisi sudah mulai tahu ya kenapa sih golongan prekursor ini harus dikendalikan mulai dari proses produksi sampai dengan peredarannya. Kemudian tentunya kita harus tahu juga nih apa sih tujuannya ada undang-undang yang mengatur peredaran prekursor itu sendiri. Yang pertama ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor. Kemudian juga mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor, mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor, dan selanjutnya adalah menjamin ketersediaan prekursor untuk industri farmasi. Karena memang prekursor ini banyak digunakan untuk industri farmasi. Dan untuk obat jadinya sendiri sering kita pakai ya. Kemudian kita bicara terkait dengan peredaran obat prekursor. Bagaimana sih peredaran yang katanya tadi diawasi? Yang pertama, prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri. Kemudian, pada proses penyaluran, prekursor farmasi wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hanya dilakukan jika ada surat pesanan ataupun juga LPLPO, laporan pemakaian dan laporan permintaan obat. Kalau LPLPO ini biasanya digunakan untuk permintaan dari puskesmas. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa untuk prekursor, surat pesanannya ada surat pesanan khusus. Surat
pesanan prekursor, farmasi hanya dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis prekursor saja. Dan untuk surat pesanan prekursor ini harus dipisahkan dari barang yang lain. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pemesanan beberapa macam obat yang di dalamnya ada prekursor, maka obat golongan prekursor ini harus dipisahkan dan dilakukan pemesanan dengan menggunakan SP khusus. Nah, ini adalah contoh surat pesanan bahan baku prekursor ya. Dibuat untuk rangkap 3, di situ tertera nama penanggung jawabnya. Nama penanggung jawabnya karena prekursor ada juga obat bebas terbatas, maka dan boleh disalurkan oleh toko obat, maka penanggung jawabnya bisa apoteker atau juga TTK tentunya yang memiliki izin. Kemudian ini adalah surat pesanan obat jadi prekursor, di mana di sini juga hampir sama ya surat pesanannya itu, cuma kopnya aja ada bedanya. Yang satu ada bahan baku, yang ini adalah surat obat jadi. Harus ada arsipnya, jadi ada rangkap 3 di sini ditulis, ditandatangani oleh apoteker pengelola atau tenaga teknis kefarmasian yang bertugas sebagai penanggung jawab toko obat. Kemudian juga mencantumkan lengkap ya, nama, alamat ya, industri ataupun juga rumah sakit, toko obat, PBF. Serta ada nama obat yang mengandung prekursornya itu apa, bentuk serta kekuatan sediaan, dan juga jenis serta kemasan. Ada juga ini surat permintaan prekursor farmasi golongan obat keras. Jadi tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa prekursor itu ada yang golongan obat bebas terbatas dan juga ada yang golongan obat keras. Nah, surat pesanannya juga berbeda untuk obat keras ataupun juga obat bebas terbatas. Ini juga salah satu contoh surat permintaan prekursor farmasi yang digunakan oleh dokter, biasa digunakan untuk praktek dokter. Itu tadi ya ada beberapa contoh-contoh, jadi jangan sampai ketukar nih ketika mau melakukan pemesanan obat-obat golongan prekursor. Oke, ini kemudian ada penyaluran dilakukan hanya oleh PBF yang memiliki izin ya. Jadi kalau mau beli prekursor, belilah di tempat-tempat yang memang memiliki izin resmi. Kemudian ini juga penyaluran prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi boleh dari PBF ke PBF lain, dari PBF ke apotek instalasi farmasi ataupun juga lembaga ilmu pengetahuan ya. Kemudian dari PBF ke toko obat itu juga bisa. Dan tentunya untuk penyerahan ini hanya dilakukan oleh tempat yang memiliki izin, contohnya apotek ya, puskesmas, instalasi rumah sakit, dokter, dan juga toko obat. Untuk penyerahannya, terutama untuk obat keras, diberikan dengan resep dokter. Kira-kira untuk yang obat bebas terbatas seperti apa ya? Kemudian untuk penyimpanan nih, walaupun tadi mirip dengan narkotika psikotropika ya, tapi penyimpanannya untuk prekursor disesuaikan dengan analisis risiko. Karena tadi ada beberapa obat bebas terbatas ya, jadi obat bebas terbatas tentunya bisa menyimpan di rak yang bisa terlihat namun tetap dalam pengawasan. Untuk pencatatan sendiri, karena tadi sudah disampaikan bahwa obat prekursor itu dikendalikan, maka baik itu obat bebas terbatas ataupun obat keras, penyalurannya harus tercatat atau teradministrasi dengan baik. Sehingga ketika ada pasien harus ada dokumennya. Dokumennya berupa apa? Kalau obat keras tadi ada resep, tapi kalau obat bebas terbatas bisa konfirmasi ke pasien. Berupa ada jumlah yang diterima, kemudian juga tujuan penyalurannya untuk apa ya, nomor bed kadaluarsa, kemudian juga
eh, tanggal nomor dokumen, nama bentuk sediaan. Oke, baiklah. Ini untuk latihan soal ya. Jadi, silahkan kalian menyebutkan 5 contoh obat prekursor golongan obat bebas terbatas. Kemudian juga sebutkan contoh obat prekursor golongan obat keras. Dan yang ketiga, apakah obat jadi prekursor golongan obat bebas terbatas dapat dibeli tanpa resep dokter? Jika boleh, bagaimana proses pengawasan yang dapat dilakukan? Baiklah, ini adalah akhir dari sesi materi prekursor. Silahkan dijawab, boleh di postingan video ini ataupun kalian bisa menjawab di Google Classroom. Jangan lupa tuliskan nama dan juga NIM. Saya akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.